Jack Grealish yakin bermain di City akan meningkatkan performanya di Inggris. Jack Grealish percaya pindah ke Manchester City dan bermain di pertandingan terbesar akan meningkatkan penampilannya untuk Inggris di turnamen besar. Satu pemain yang menjadi pusat dari semua yang dilakukan Inggris saat ini adalah Jack Grealish dari Manchester City. Gelandang itu membuat 5 penampilan di Euro 2020, memberikan 2 assist penting dalam prosesnya. Berbicara kepada Gabriel Clark di ITV, pria senilai 100 juta pound sterling itu sedang mendiskusikan kepindahannya ke juara Liga Premier dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi masa depannya bersama tim nasional. Itu adalah alasan yang sangat besar untuk bermain untuk Inggris di pertandingan terbesar. Saya harus bermain di pertandingan terbesar di level klub sehingga harus menjadi juara. Grealish tidak malu-malu di masa lalu untuk menunjukkan kekagumannya kepada sesama bintang Manchester City dan Inggris, Phil Foden. Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan melihatnya di babak sistem gugur Liga Champions musim lalu adalah alasan besar di balik kepindahannya, dan itu adalah pengalaman yang dia yakini akan meningkatkan permainannya secara besar-besaran. Anda melihat orang-orang seperti Phil Foden bermain di perempat final Liga Champions, semifinal, dan final, dan Anda benar-benar dapat melihat itu membantu karirnya di Inggris juga. Simple Grealish. Tekan kontrak baru di Manchester City, Ederson, keputusan mudah untuk saya. Penjaga gawang Manchester City asal Brazil, Ederson, telah menandatangani perpanjangan kontrak yang akan membuatnya bertahan di Stadion Etihad hingga 2026. Ederson mengungkapkan kegembiraannya setelah proses perpanjangan kontraknya rampung pada Rabu. Ini adalah keputusan yang mudah bagi saya, katanya kepada situs resmi klub mancity.com. Tidak ada tempat lain yang saya inginkan. Menjadi bagian dari salah satu skuad terbaik di dunia sepak bola yang bersaing memperebutkan trofi dari tahun ke tahun adalah apa yang diinginkan setiap pesepak bola. Dan itulah kesempatan yang diberikan kepada Anda di City. Kami memiliki pelatih yang luar biasa. Bekerja dengannya telah menjadi salah satu pengalaman hebat dalam karir saya dan membuat saya menjadi pemain yang lebih baik. Kami telah mencapai begitu banyak dalam 4 tahun terakhir. Dan saya yakin kami dapat terus membawa lebih banyak kesuksesan ke klub di musim-musim mendatang. Lanjut kiper berusia 28 tahun tersebut. Kontrak Ederson sebelumnya akan habis pada tahun 2025, tetapi City sudah mengambil langkah untuk mempertahankannya lebih lama lagi. City juga telah memperpanjang kontrak sejumlah pemain senior mereka tahun ini, termasuk Kevin De Bruyne, John Stones, Ruben Dias, dan Fernandinho. Bersama City dia telah memenangkan gelar Liga Premier Inggris, Piala FA, Piala Carabao, dan Community Shield, serta meraih penghargaan sarung tangan emas Liga Premier Inggris. Man City jadi tim terdepan untuk dapatkan Erling Haaland. Manchester City kemungkinan akan berusaha merekrut striker musim panas mendatang setelah kehilangan Harry Kane. Dan laporan baru telah menghubungkan klub dengan salah satu penyerang paling produktif di dunia. City dipahami telah tertarik untuk merekrut striker berkualitas tinggi selama jendela transfer musim panas 2021. Namun meskipun mengejar Harry Kane, juara Liga Premier gagal mencapai tujuan utama mereka. Pep Guardiola dikenal luas ingin mendapatkan striker di musim panas, dan kurangnya pemain nomor 9 yang produktif dianggap oleh banyak pendukung City sebagai kelemahan mencolok dalam skuad. Namun informasi baru menunjukkan bahwa klub memiliki target baru dalam pikiran. Menurut Sport Witness yang telah menerjemahkan dan menyampaikan laporan oleh outlet Jerman Bild, Manchester City berada di posisi terdepan untuk mengontrak striker Borussia Dortmund Erling Haaland musim panas mendatang. Sebelum melaporkan bahwa Erling Haaland akan tersedia tahun depan karena klausul pelepasan dalam kontraknya, dan harga yang diminta oleh Dortmund adalah 75 juta euro ditambah bonus. Namun sumber tersebut juga mencatatkan bahwa Pep Guardiola akan harus memilih antara mengejar Haaland atau mencoba lagi untuk Harry Kane. Erling Haaland adalah salah satu properti terpanas di dunia sepak bola karena kemampuannya mencetak gol yang terkenal. Dan sebagai pemain yang mendukung Manchester City, sebagai seorang anak dan dengan ayahnya Elf Inge pernah bermain untuk Sky Blue. Tentu saja mungkin Haaland akan ingin bergabung dengan tim Pep Guardiola. Namun karena kualitas pemain internasional Norwegia, Manchester City akan menghadapi persaingan dari hampir semua klub top di Eropa.
Meskipun kesepakatan potensial yang akan membuat Haaland bergabung dengan City adalah sebuah kemungkinan. Di penjara kasus pemerkosaan, Benjamin Mendy ketakutan satu sel dengan penjahat. Bek Manchester City harus mendekam di penjara karena diduga terlibat kasus pemerkosaan. Dia dikabarkan ketakutan di dalam sel. Seperti dikabarkan dari The Guardian, Rabu 1 September 2021, Mendy dipenjara setelah pengadilan menolak permintaan jaminan. Dia diketahui belum mengajukan pembelaan di pengadilan, tetapi dipahami untuk dengan keras menyangkal tuduhan tersebut. Bek asal Prancis itu didakwa dengan 4 tuduhan pemerkosaan dan 1 tuduhan kekerasan seksual terhadap 3 pengadu berusia di atas 16 tahun antara Oktober 2020 dan Agustus 2021. Mendy harus mendekam di penjara HMP Accords. Dia kabarnya ditempatkan di penjara yang dihuni narapidana pelaku kejahatan seksual lainnya yang tidak di bagian VIP untuk selebritas. Dari seorang sumber mengatakan Mendy sangat ketakutan di dalam sel. Dia tak menyangka akan ditempatkan di sel bersama pelaku kejahatan yang lain. Akibat kasus ini, Man City pun harus memberikan sanksi tegas kepada salah satu pemainnya tersebut. Man City enggan memberikan komentar lebih lanjut sebelum proses hukum selesai. Ini bukan kali pertama Mendy berurusan dengan kepolisian. Pada awal tahun 2021, dia kedapatan melanggar aturan COVID-19 di Inggris dengan menerbangkan seorang wanita dari Yunani ke rumahnya yang terletak di Cheshire. Masih di awal tahun 2021, Mendy menjadi sorotan usai membuat kehebohan dengan melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Dia merayakan acara ulang tahun dan membuat kerumunan pada momen tersebut. Kemudian hanya 1 bulan berselang, Mendy kembali melanggar hukum lantaran kedapatan mengendarai Lamborghini seharga 475.000 pounds, sekitar 9,4 miliar rupiah, tanpa asuransi maupun lisensi berkendara.